Assalamualaikum, selamat siang pemirsa dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Fiona Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog eksklusif Radar Lampung TV. Dan pemirsa serta Bapak dan Ibu sekalian, tema kita pada siang hari ini adalah pariwisata Lampung di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tentunya turut memberikan dampak terhadap pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Namun ini tidak membuat kita untuk putus asa di mana pariwisata di Provinsi Lampung ini harus siap bertahan di tengah pandemi seperti saat ini. Dan dalam upaya membangun kembali pariwisata yang ada di Provinsi Lampung tentunya dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar semua pihak, baik dari Dinas Pariwisata, dari DPRD maupun dari dinas-dinas terkait. Dan tentunya ini menjadi peluang bagi para pelaku pariwisata untuk membangun kembali kepercayaan para pengunjung, dan tentunya jika kepercayaan pengunjung terbangun maka banyak sekali wisatawan-wisatawan yang akan kembali mendatangi wisata tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung. Dan setahun pandemi COVID-19, tatanan kehidupan masyarakat harus tetap dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan tentunya dengan ketidakdisiplinan warga pada aturan ini tentunya dan seperti mengenakan masker yang saat ini masih sering terjadi, ini akan mengganggu atau menghambat perkembangan salah satunya pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Nah, seperti apa pemirsa serta Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini pariwisata di Provinsi Lampung di tengah pandemi COVID-19, dan kita akan mengetahui seperti apa koordinasi dan juga bagaimana dinas-dinas terkait ini untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terkait percayanya kembali pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di sebelah kanan saya bersama dengan Bapak Dr. Edarwan SEMSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung. Saya sapa dulu Bapak Edarwan. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Terima kasih Bapak tentunya sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami Pak. Dan di samping beliau ada Bang Wahrul Fauzi. Ada Bang Wahrul Fauzi Silalahi SHMH. Beliau adalah Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Bang Wahrul, apa kabar Bang? Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bang Waru, di tengah kesibukannya juga sudah hadir dan tentunya akan berdiskusi dengan kita dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan juga Bang Waru juga turut didampingi oleh anggota dari Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Turut bersama kami ada Bang Heni Susilo. Assalamualaikum Bang Heni, apa kabar? Bang Heni Susilo? Ya, baik, baik. Dan di sebelahnya Bang Heri Susilo juga turut hadir bersama kami. Ada Bang Ketut Romeo juga selaku anggota Komisi 2. Bang Ketut, apa kabar Bang? Sehat selalu ya Bang ya, terus mematuhi protokol kesehatan. Juga dihadiri oleh Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di sini dari pelaku usaha, terus juga pelaku pariwisata dan juga Pokdarwis, kelompok sadar wisata, dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang sudah diundang untuk menghadiri dialog eksklusif kita. Baik, kita akan melihat bagaimana perkembangan pariwisata di Provinsi Lampung di tengah pandemi COVID-19. Saya akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Edarwan. Pak Edarwan, kalau kita melihat Provinsi Lampung dengan aneka kekayaannya, pariwisatanya, ini sudah dikenal di mana-mana Pak. Pantainya dan juga beberapa tempat-tempat wisata ini sebelumnya terkenal, tetapi tiba-tiba kita harus dihadapkan dengan pandemi yang tidak bisa kita hindari. Kita ingin melihat Pak Edarwan, pada saat dari awal pandemi hingga sekarang seperti apa Pak kondisi pariwisata yang ada di Provinsi Lampung? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi dan anggota, stakeholder yang hadir pada kesempatan ini, dan para penonton ya, Radar. Kalau ditanya bagaimana kondisi pariwisata di era pandemi, tentunya kita semua sependapat. Sektor pariwisata adalah sektor yang mungkin pertama kali tersentuh atau merasakan dampak daripada pandemi. Kemudian hipotesis berikutnya adalah ini sektor yang akan paling lambat untuk bangkit. Walaupun saya yakin kita semua nggak setuju dengan hipotesis ini. Kita harus mencoba untuk membaliknya.
pertama kali tersentuh oke, tapi kita harus yang pertama kali bangkit. Itu tentunya semangat kita seperti itu. Kita nggak boleh ikut dengan perkiraan pesimis sebagian orang. Selaku pelaku, baik para pengusaha maupun kami stakeholder, teman-teman di Dewan, justru kita harus bangkit. Oke. Nah kemudian dampak apa yang dirasakan? Saya sebenarnya yang lebih ahli bicara ini para pelaku sendiri, karena mereka yang merasakannya. Ada Bang Lekot, Bang Gidi, bagaimana dampaknya. Tapi yang jelas di awal tahun 2019 ya, begitu awal terkena pandemi, itu yang jelas yang kita lihat adalah terjadi pengangguran dari sektor-sektor pariwisata. Ternyata di sini kita bisa melihat begitu satu destinasi ditutup, maka ikutan sektor yang lain itu betul-betul juga ditutup. Tidak adanya penonton, tidak adanya wisatawan, maka hotel tidak ada tamu, pedagang souvenir tidak ada pembeli, sampai pedagang asongan di sekitar kawasan itu terkena dampak. Bisa kita bayangkan begitu hancurnya kondisi sektor pariwisata di era pandemi. Nah kemudian syukur alhamdulillah secara singkat saya sampaikan bahwa dengan ada kebijakan pemerintah memberikan kesempatan untuk wisatawan boleh datang dengan prokes, ini alhamdulillah menunjukkan gejala-gejala yang positif. Nanti bisa ditanyakan ke pelakunya Mbak. Saya nggak berani mengatakan, tapi saya melihat ada kecenderungan begitu ada prokes, mulai ada membaik. Dan terakhir dengan adanya vaksin, ini mudah-mudahan mulai lebih membaik lagi kondisinya, karena kami melihat ada kecenderungan. Dan ini tentunya dampaknya sangat positif terhadap sektor pariwisata dengan sektor ekonomi kreatif. Karena pariwisata dan ekonomi kreatif nggak bisa dipisahkan, Pak. Jadi terkait. Nah, secara umum saya melihat kondisinya seperti itu. Di sini banyak para pakar, mungkin bisa dipandang dari berbagai macam sisi, dan sekaligus juga mungkin nanti bagaimana harapan daripada teman-teman stakeholder terhadap kami, terhadap Dewan, dan terhadap kita semua. Mungkin itu pengantarnya Pak. Terima kasih. Ya baik, nanti kita juga mungkin ingin mendengarkan ya Pak ya, bagaimana para pelaku wisata ini setelah dengan adanya protokol kesehatan mungkin bisa menilai seperti apa perkembangan wisata yang ada di Provinsi Lampung. Saya ke Ketua Komisi 2 DPD Provinsi Lampung, Bang Wahrul Fauzi. Bang Wahrul Fauzi, kita tahu sendiri bahwasanya tadi seperti disampaikan oleh Pak Kadis, bahwasanya dengan adanya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak sekali dengan pariwisata, dan pariwisata berdampak akhirnya juga merambah kepada dampak ekonomi yang ada di Provinsi Lampung seperti itu. Nah, peranan DPRD sendiri khususnya dari Komisi 2 dalam membangun kembali pariwisata Lampung di tengah pandemi COVID-19 saat ini bagaimana? Silakan Bang. Terima kasih Mbak Dewi selaku moderator acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusolli wa nusollim ala rasul karim amma ba'du. Pertama yang saya hormati dan saya banggakan Abang Dr. Edarwan selaku Kepala Dinas Pariwisata di Provinsi Lampung. Tepuk tangan untuk Pak Kadis kita lah. Biar kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan di sini hadir bersama saya anggota Komisi 2 Kakak Heni Susilo dari fraksi PKS dan Kakak Ketut Romeo dari fraksi PDIP, dan mohon maaf Pak Kadis, teman-teman yang lain ada giat kunjungan kerja yang macam-macam di Jakarta dan kunjungan dapil. Kemudian juga yang saya hormati seluruh Ibu Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Kasih dan seluruh dinas di pariwisata. Kemudian yang saya hormati
pengurus dari Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, Bang. Terima kasih, Bang. Bang Priyadi Indrawan. Kemudian di sini juga hadir pengurus Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Putri. Juga yang saya hormati ada di sini Asita, ada di sini Himpunan Pariwisata HPI, ada di sini ASPI, kemudian ada di sini IHKA, kemudian teman-teman fotografer ya, ada teman-teman LOC juga di situ, dan Pokdarwis sebagai lokomotif terdepan garda di pariwisata di tingkat desa yang saya hormati, saya banggakan. Kemudian saya selaku Ketua Komisi 2 sangat mensupport, sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Kebetulan kami bertiga ini di Badan Anggaran, ya, Badan Anggaran. Secara politik kebijakan anggaran, pokoknya apa yang disampaikan Pak Kadis langsung bungkus. Ya, nggak ada perdebatan lagi gitu loh. Kita kuatkan karena apa? Kita mau harapan yang sebesar-besarnya dengan semangat yang sebaik-baiknya, pariwisata kita di Lampung ini maju dan pesat untuk berkembang. Semangat Pak Kadis, semangat Pak Gubernur adalah semangat kami juga yang ada di Komisi 2. Kemudian secara anggaran lebih kurang kita kemarin kucurkan lebih kurang 24 miliar ya Pak Kadis ya. Yang menurut hemat kami, menurut pandangan kami itu telah baik dilakukan program-program dan peruntukan sesuai dengan program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Kemudian kalau kita boleh jujur sebenarnya alam Lampung kita ya, dengan kondisi gunungnya yang luar biasa ya, dengan kondisi laut Lampung yang sangat jernih dan dalam ya. Kemudian melihat bagaimana rekreasi kita yang lain, potensi-potensi batu dan semua potensi yang ada wisata kita ini sangat luar biasa. Tentu ini ada berhubungan juga dengan infrastruktur. Nah, alhamdulillah kita Pak Kadis kita ini di samping dia semangat dalam kegiatan kampanye dan promosi, semangat dalam mengkonsolidasikan kepada pelaku wisatawan. Nah, beliau ini juga punya pengalaman juga di Dinas Infrastruktur, kan gitu kan. Nah, karena nggak bisa yang namanya wisata itu akan terdongkrak dengan baik kalau infrastrukturnya kurang baik ya. Nah, maka harapan kita integrasi antara pariwisata dan dinas terkait khususnya infrastruktur dan sebagainya ya kan, ini bisa kita lakukan bersama-sama secara baik. Nah, begitu juga misalkan dengan dinas kehutanan ya. Saya kemarin Pak Kadis berkunjung di dapil saya di Desa Karya Tunggal ya. Di Desa Karya Tunggal, di situ ada Pokdarwisnya, nggak tahu saya hadir apa nggak di sini ya kan. Nah, di situ memang potensinya sangat luar biasa ya. Kita kemarin menanam pohon alpukat di sana dan view lautnya dia berdekatan dengan Sabalang ya. Itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah Pak Kadis sudah bantu masyarakat di sana untuk rumah pohon. Terima kasih ya Pak Kadis ya kan. Nah, tapi memang ada satu jembatan yang putus itu Pak Kadis ya kan gitu. Yang mengakibatkan ya warga pun susah untuk melakukan mobilisasi gitu. Nah, ini menurut saya salah satu potret yang menjadi penyebab adalah infrastruktur. Maka kita doakan Pak Kadis dan pihak dinas terkait ke depan untuk bekerja sekeras-kerasnya untuk bagaimana bisa memaksimalkan potensi wisata yang ada dengan kondisi infrastrukturnya. Dengan kalau skema besarnya kan sudah agak mendingan nih dengan kondisi tol kita, dengan kondisi bandara kita yang sudah naik level kan gitu kan. Nah, kemudian memang di tengah pandemi ini memang upaya kita semua yang sangat luar biasa ya, cobaan ujian kita ini kan gitu. Nah, tapi ini
ada beberapa kebijakan-kebijakan daerah dan nasional yang sebenarnya kita tidak bisa melakukan upaya langkah-langkah mundur. Ini bertahan di pandemi ini saja sangat luar biasa. Tadi Pak Kadis sampaikan ya kita tetap harus optimis dan kita harus tetap semangat kan gitu kan. Karena ada beberapa lokasi yang ditutup itu berdampak yang sangat luar biasa kepada masyarakat kan gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan atau tata kelola kita bersama antara para pelaku usaha dengan pemerintah. Dan saya sangat membutuhkan sekali masukan-masukan atau arahan-arahan dari para pelaku usaha yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih, selamat datang Kakak Salan Syukur, Sekretaris Komisi 2, tepuk tangan Kakak Salan Syukur. Dan selamat datang Kakak Bli Made Bagiase, selaku Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi Golkar. Dan kita sudah melaksanakan kegiatan ini, kita sambil ngalir aja Jen sama Pak Wakil. Itu mungkin pandangan-pandangan dari kita di Komisi 2. Jadi kita sangat mendukung penuh, sangat mengapresiasi semangat juang dari Dinas Pariwisata yang telah luar biasa di tengah pandemi tetap kreatif, tetap mencari terobosan-terobosan untuk selalu memperkuat pariwisata kita. Nah, apalagi di Lampung Selatan ini akan ada pariwisata Harbor City ya. Nah, dan itu berkat sentuhan-sentuhan atau konsep dari Pak Kadis dan Pak Gubernur, tentu ini harus kita dukung sebaik-baiknya dengan semaksimal mungkin untuk menggait para pelaku-pelaku usaha internasional dan nasional untuk melakukan kegiatan di Lampung. Dan pesan saya kepada para pelaku usaha lain, tetap di tengah pandemi ini protokol kesehatan kita di lapangan itu tetap kita lakukan. Nah, sebelum saya tutup, ada hal-hal yang menarik mungkin Pak Kadis dan teman-teman. Juga kita bagaimana memberikan kebijakan perlindungan terkait dengan para pelaku usaha kita. Ya, misalkan ada beberapa potret masalah yang saya melihat, misalkan Sari Ringgung ya. Sari Ringgung ada berkonflik dengan pelaku usaha yang lain ya. Dan saya melihat juga di Lampung Selatan ada namanya Pulau Pantai Sabalang. Itu ada sosok anak pemuda yang kuat, yang baik, yang sebelumnya Sabalang itu tempat buang jin anak, dikelola oleh pemuda tersebut, udah viral, udah bagus. Kemudian ada yang klaim-klaim kan gitu. Itu yang menjadi juga terganggu para pelaku usaha itu. Ke depan kita bagaimana lebih mensupport soal bagaimana kenyamanan dan keasikan, kenyamanan dan perlindungan kepada para pelaku usaha kita yang ada di Provinsi Lampung ini. Dan memang saya melihat di lapangan, ya kan, tentu memang hal-hal tertentu pelaku usaha kita ini memang di soal wisata ini memang harus kita berikan perlindungan, berikan kebebasan dan kreativitas dalam mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada. Itu mungkin saya pikir nanti kita ngalir saja, kami lebih banyak mendengar harusnya pada diskusi interaktif yang dilakukan oleh Radar TV pada siang hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ketua Komisi 2 DPD Provinsi Lampung. Mungkin saya sebelum ke narasumber yang lain, saya ke Pak Kadis kembali. Pak Kadis, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 2 bahwasanya semangatnya dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung ini adalah semangatnya dari Komisi 2 juga begitu ya. Artinya ini banyak sama-sama semangat ya, untuk sama-sama semangat. Artinya dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung ini juga sudah melakukan banyak sekali upaya untuk mengembalikan kepercayaan para pengunjung ke tempat-tempat wisata di Provinsi Lampung. Nah, upaya-upaya sudah dilakukan dan tantangannya Pak Kadis seperti apa? Silakan Pak Kadis. Terima kasih Mbak. Saya sependapat dengan Pak Ketua tadi. Seharusnya kita banyak mendengar dari sana nih Mbak. Tapi nggak apa-apa. Tentunya untuk dapat mengembalikan tantangan Mbak ya, tantangan kita memang cukup berat ya. Satu, kondisi COVID. Kalau dilihat dari wisatawan, ada dua wisatawan. Ada yang wisatawan
tanda kutip itu yang mohon maaf bisa dikatakan yang nekat ya. Sudah terlalu lama di rumah, pengen keluar tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Itu di lapangan saya yakin kita temui. Nah, tapi ada juga yang memang pengen menikmati tapi menggunakan prokes. Ini alhamdulillah. Nah, yang jadi masalah bagi kita adalah bagaimana menghadapi wisatawan yang tanpa sadar menggunakan prokes. Ini tantangannya. Nah, oleh karena itu pemerintah pusat dan provinsi bahkan kabupaten kota tetap menggalakkan sosialisasi, kemudian menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah Mbak Lampung, Pak Ketua, kita dianggap yang masuk yang terbaik di dalam penanganan COVID karena petugas kerjasama antara pemerintah daerah dengan petugas itu dapat dikatakan cukup baik untuk mengawasi para wisatawan di lapangan. Walaupun mungkin memang sulit, nah ini maka saya katakan tantangan tadi. Tapi alhamdulillah artinya kemudian tantangan berikutnya bagaimana meyakinkan wisatawan, membangun trust untuk wisatawan datang ke Lampung. Itu tantangan berat bagi kami, bagi para pelaku. Dan alhamdulillah terutama pelaku hotel kami katakan cukup baik. Tingkat kesadaran sangat tinggi bahwa bagaimana kita mengatasi menerapkan prokes. Demikian pula juga dengan tempat-tempat destinasi wisata. Di sini ada Pak Irwan. Beliau ini termasuk salah satu yang kita bersama-sama meyakinkan pemerintah nasional bahwa Lampung itu siap. Walaupun pada saat itu kita mungkin 60% ya, tapi keberanian kami untuk mendeklar bahwa Lampung siap terima wisatawan, ya alhamdulillah Pak Mada, Pak Sekretaris, saya sebenarnya di belakang Pak tempo hari, tapi Pak Irwan yang di depan. Pak Irwan juga tahu posisi saya, kata saya yang di depan, siap, saya yang dorong dari belakang gitu. Tapi alhamdulillah terekspos secara nasional, Lampung siap. Nah itu tantangan-tantangan besar yang memang kita hadapi. Tapi sekali lagi kerjasama kami dengan stakeholder itu yang membuat kami saling yakin, saling percaya diri. Kemudian didukung oleh teman-teman di Dewan tentunya. Karena kalau dinas ini tidak bisa apa-apa nih. Kalau teman-teman sebelah nggak oke, kita nggak bisa apa-apa. Nah mungkin itu Mbak, silakan. Ya baik Pak Kadis. Dan untuk selanjutnya Bapak dan Ibu nanti kita akan berikan kesempatan Bapak dan Ibu nanti untuk bisa bertanya langsung dengan Bapak-Bapak yang ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian narasumber kita pada kesempatan siang hari ini, atau mungkin ada yang ingin menyampaikan bagaimana perkembangan pariwisata setelah dengan diterapkannya protokol kesehatan. Namun sebelumnya kita ingin mendengarkan terlebih dahulu pandangan-pandangan dari Bapak-Bapak ini dari anggota Komisi 2 DPD Provinsi Lampung terkait pariwisata di tengah pandemi. Mungkin dari Pak Heni Susilo terlebih dahulu Pak, kami persilakan Pak. Mungkin saya berikan waktu 1 sampai dengan 2 menit, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Komisi yang saya hormati, Pak Kadis yang saya hormati, Pak Wakil Sekjen dan juga Pak Ketua. Teman-teman semua, saudara-saudara semua pegiat wisata di Lampung dari berbagai sektor, baik itu di perhotelan maupun juga di lokasi pariwisata langsung. Pertama yang ingin saya sampaikan dari diskusi ini terkait dengan pariwisata Lampung di tengah pandemi ini adalah, yang ingin saya sampaikan pertama adalah kita harus punya keyakinan atau optimisme yang tinggi bahwa wisata di Lampung ini akan bangkit. Itu pertama. Dan saya menyampaikan ini bukan tanpa dasar, tanpa alasan. Alasan saya yang pertama bahwa pandemi COVID ini akan mulai mereda ketika semua masyarakat kita melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terus sudah mulai sampainya vaksin kepada para pelayan publik dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan nanti juga akan segera sampai kepada kita. Itu yang kedua.
Dan yang terakhir, yang juga akan meningkatkan imunitas dari kita semua, masyarakat, sehingga terjauhkan dari pandemi COVID, yang kemudian akan meningkat imunitas kita adalah rasa bahagia. Dan ketika rasa bahagia itu ada, ketika mereka harus berlibur, dan berlibur itu ya di tempat pariwisata, begitu kan. Itu. Jadi kita harus punya optimisme yang tinggi, optimisme yang baik di tengah pandemi ini, dan saya juga sampaikan ke Pokdarwis di Tanggamus, di Lampung, untuk kemudian juga punya optimisme ini. Terlebih saat ini kita juga sudah ada peraturan daerah Provinsi Lampung yang juga mengatur dari semua kegiatan yang ada di Lampung. Sehingga tinggal menerapkan apa yang ada di perda itu secara bertahap, yang kemudian nanti semua kondisi akan pulih kembali dan kita juga akan bangkit wisata di Lampung ini. Solo poinnya itu saja, jadi ayo kita bangun optimisme bahwa kita akan bangkit dari kondisi yang ada ini, karena potensinya, peluangnya ya sangat jelas begitu. Orang akan merasa bahagia, merasa senang ketika berlibur, dan berliburnya juga di tempat wisata, selesai itu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan di tengah pandemi COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan optimis, yakin, harus bahagia ya Pak ya. Dan bahagia itu salah satunya memang berkunjung ke tempat pariwisata, setuju sekali. Dan selanjutnya kita juga ingin mendengarkan pandangan dari Pak Ketut Romeo selaku anggota Komisi 2. Bagaimana nih di tengah pariwisata Lampung di tengah pandemi COVID-19, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera pada kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Ketua Komisi, Pak Kepala Dinas, Ibu Dewi, Pak Wakil Ketua Komisi 2, Pak Sekjen, Pak Eni, beserta seluruh teman-teman yang hadir. Terima kasih. Saya sedikit saja 1 menit menambahkan apa kata Pak Eni Susilo tadi, tapi pada intinya lebih baik kita mendengarkan apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh teman-teman pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Provinsi Lampung ini. Tapi sedikit saya sampaikan bahwa COVID-19 ini sudah berjalan 1 tahun. Tetapi izin saya setiap hari Minggu saya keluar rekreasi ke tempat-tempat hiburan. Alhamdulillah, dengan sudah ditaatinya protokol kesehatan, sudah mulai bangkit kembali pariwisata. Saya contohkan kecil aja, Pulau Pasir. Pulau Pasir Sabtu dan Minggu tetap ramai. Mudah-mudahan di tempat lain pun seperti itu. Kerjasama kita dengan Kepala Dinas, dengan Dinas Pariwisata, saya pernah juga menyampaikan ke Dinas ini kerjanya cukup baik, terima kasih Pak. Saya menyampaikan lewat WA bahwa di Tulang Bawang itu ada namanya Rawajitu Timur, langsung berhadapan dengan Laut Jawa. Di situ ada cikal bakal pariwisata yang setiap hari Minggu dikunjungi oleh teman-teman yang haus dengan wisata. Tapi alhamdulillah oleh Dinas Pariwisata sudah ditinjau dan sudah dibangun pondok-pondok. Itu salah satu memajukan pariwisata. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketut. Dan kami langsung saja ke Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Kita ke Sekretaris terlebih dahulu, mungkin kami persilakan dari Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Kami persilakan untuk menyampaikan pandangannya terlebih dahulu. Silakan Pak, bagaimana pariwisata Lampung di tengah pandemi COVID? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, salam kebajikan, Om Swastiastu, Tabe pun. Pertama-tama saya mohon maaf Ketua, Pak Kadis, dan teman-teman semua, saya datang terlambat karena konstituen saya di Lampung Tengah dari jam 6 di rumah. Jadi agak lama nunggunya, begitu tinggal ya ini. Pak Ketua Komisi, Pak Kadis, Sekretaris, anggota Komisi, dan Bapak dan Ibu yang kami cintai kebanggakan.
Masalah konflik sudah disampaikan tadi, jadi ya kuncinya yaitu ya bahagia, kita harus yakin dan percaya bahwa kita tidak akan kena itu kuncinya. Kalau kita ketakutan ya akan terjadi itu sudah diulas tadi. Yang kedua Pak Kadis, saya sering sampaikan dengan beliau, pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus kerjasama dengan dinas-dinas lainnya untuk mencari anggarannya, meningkatkan pariwisata di Lampung ini. Misalnya ada dengan Cipta Karya, dengan dinas Koninfo, itu Pak di jalannya rusak tuh. Gimana bisa pariwisata, anggarannya nggak bisa, harus dengan Bina Marga. Wifi-nya nggak ada, orang wisata kok mau WhatsApp sekarang, zaman now ya, nggak bisa, harus kerjasama. Nanti kami dukung dengan Ketua Komisi dan lain-lain. Yang kedua, untuk pelaku pariwisata, kita yakinkan bahwa Lampung ini aman, itu yang penting. Karena yang berwisata ini mau nyaman, mau rekreasi, kalau nggak aman. Kan pernah kejadian Pak Kadis, bahwa tahun baru itu kita dipenuhi sama BG. Mobil BG itu Palembang, Jambi dan sebagainya. Ternyata ada beberapa teman-teman yang melaksanakan wisata itu perahunya naik jadi 3 juta. Harga makannya pun naik 2 kali lipat. Sehingga mereka untuk kedua kalinya ragu untuk datang. Oleh karena itu harapan saya di GOSI 2 ini kita backup dengan Pak teman-teman untuk anggarannya, tapi antara pariwisata dan pelaku harus saling dukung-mendukung. Pariwisata ada, kalau nggak ada pengunjungnya juga percuma. Itu yang penting. Contoh Pak Kadis di Danau Tirtaganggo itu sudah terus terang melebihi bedugul itu. Kenapa nggak disentuh? Kita dengan mana Heri? Pak Heri mana? Ada nggak? Kurnia ada. Kita sudah berapa kali ke sana untuk melihat bagaimana meningkatkan untuk menambah PAD. Contoh kecil saja Pak, yang di ini nih, yang di Pulau Kunyit itu punya siapa tuh? Kabupaten ya? Itu pagi dari hari Sabtu sampai Senin itu rame. Gimana orang mau datang nggak dipakai aja nggak bisa. Nah ini perlu diciptakan kalau ada pergantian pakaian diurus wisata itu luar biasa Lampung. Barangkali itu intinya, yang penting pemerintah, masyarakat, pelaku daripada wisata itu harus saling mendukung. Baru pariwisata Lampung bisa aman dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua Komisi 2. Jadi harus bersinergi seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya saya akan mendengarkan juga pandangan dari Sekretaris Komisi 2, Pak Sahlan Syukur. Kami persilakan Pak, bagaimana Pak pariwisata di Provinsi Lampung di tengah pandemi saat ini? Kami persilakan. Baik, pertama mohon izin ke Pak Ketua Komisi, Pak Kadis, dan seluruh rekan-rekan Komisi 2. Sebelum ke sana nih, kayaknya lesu banget ya. Kalau pariwisata mestinya harus gembira ini. Kita beri aplaus dulu untuk para narasumber tadi ini Pak. Ya, pertama yang saya hormati Ketua Komisi 2 Bapak Warul Fauzi Silalahi, ini salah satu-satunya yang punya sila ke-6 Pak Silalahi. Ketawa nggak apa-apa Pak. Ya, ini forum grup diskus yang dilakukan oleh kerjasama antara anggota DPRD Komisi 2 dengan Dinas Pariwisata. Harapan saya justru sebenarnya kalau ditanyakan bagaimana pariwisata di era pandemi. Pertama, tadi ada bisik-bisik Pak Madel bagi Asen nih, ini apa moderatornya kecepatan katanya, dia sampai bingung dia. Memang agak lemot Mbak, nggak apa-apa kan. Terus yang kedua, kalau kita bicara era kepariwisataan di era pandemi, justru kita melakukan fokus group discussion ini adalah kita mau bareng-bareng nih. Maksud kita ada sisi legislatifnya, ada sisi eksekutifnya, ada sisi pelakunya, pelaku wisatanya. Justru kami melakukan ini dan alhamdulillah disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kami diberikan kesempatan oleh kakanda kami Pak Endarwan ini untuk bisa bertemu langsung dengan stakeholder yang sebagai pelaku wisata yang ada di Provinsi Lampung pada pagi hari ini. Saya kira ini mungkin bisa lebih banyak dari ini ya, Bang Endarwan ya. Tapi ini juga sudah alhamdulillah menurut kami. Dan tadi juga sudah ditekankan oleh beberapa masukan dari teman-teman, baik dari Pak Warul Fauzi, dari Mas Heni, dari Pak Ketut. Sebenarnya kesemuanya itu adalah suatu rangkuman yang menurut saya hari ini yang harus kita bicarakan. Bukan permasalahannya yang kita carikan, tapi solusinya apa nih? Terkait dengan pariwisata di era pandemi ini, mohon izin Pak Kadis Pariwisata mungkin yang lebih mengerti, terus teman-teman stakeholder pariwisata yang lebih paham ini Mbak Moderator. Simple yang menurut saya adalah ya kita harus smart juga bahwa kepariwisataan di era pandemi ini adalah pariwisata yang mungkin spesifik menurut saya, spesifik bukan seperti yang normal seperti biasanya. Justru kepariwisataan yang di era pandemi ini ada kepariwisataannya, ada sisi wisatanya, ada sisi olahraganya, ada sisi kesenangan yang harus diambil dengan tidak melupakan prokes yang ada pada negara kita pada hari ini. Contoh misalnya tadi disinggung sedikit sama Pak Made Bagiase tadi, kita sama-sama tadi jalan-jalan nih Bang Endarwan ke Gunung Kunyit itu. Kayak apa sih? Ternyata memang kalau di hari Senin sampai Jumat rame memang. Tapi Sabtu Minggu udah kayak cendol. Saking ramenya Bang Endarwan. Tapi pertanyaan kami adalah pertama, ini kok nggak ditangani ya? Ada apa ini? Apakah ini tanahnya masih sengketa? Gitu ya. Kalaupun tanah ini sengketa, saya kira pasal 33 ya, Bang Endarwan ya, segala milik bumi dan airnya adalah milik negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Artinya boleh dipinjam lah, kalau tidak digunakan. Dan kita bisa menata itu sedemikian rupa sehingga yang teman-teman kita yang ada di Palembang, di Tangerang, Serang dan sebagainya yang berdatangan ke Lampung ini, mereka juga bukan hanya melihat keindahan alam di Lampung saja, tapi mereka bisa sambil olahraga juga nih. Seandainya aja misalnya Dinas Pariwisata bisa ngajak ngobrol nih sama PU untuk di paving di pinggiran itu, mereka juga bisa berolahraga sambil berenang. Itu salah satu. Kenapa demikian? Saya pernah bicara sama Bang Endarwan, banyak teman-teman kita, keluarga-keluarga kita di provinsi-provinsi sebelah itu kecewa datang ke Lampung yang maksudnya adalah untuk berpariwisata di sini, tapi yang ada pertama jauh jaraknya, yang kedua jalannya nggak baik, yang ketiga kulinernya juga nggak cukup memuaskan. Kalau istilah anak muda sekarang tuh nggak nendang lah ya. Nah artinya saya berharap ini Bang Endarwan, yang seperti ini yang kita harapkan sebetulnya jangan mendikotomi ada pelaku usaha sendiri, ada eksekutif dalam hal ini Dinas Pariwisata, ada yang legislatif seperti kami. Kita ingin ngobrol bareng nih. Justru hari ini kami ingin tanyakan apa yang bisa kami perbuat dari sisi regulasi kepada teman-teman stakeholder di kepariwisataan maupun di eksekutif. Kalaupun memang kami bisa berbuat maksimal, akan kami buat maksimal. Tapi intinya adalah kehadiran kami ini untuk kita bareng-bareng. Bagaimana kepariwisataan ini tetap meningkat di era yang sesulit ini. Saya katakan sulit ya, memang kondisinya sulit Pak. Di era pandemi ini. Bisa makan aja udah syukur nih. Tapi dengan banyaknya orang yang berpikir sekarang sehat, bahwa kesehatan itu pertama hadir kalau kita bahagia. Tadi kalau kata Pak Heni tadi benar, kalau kita nggak bahagia, supaya kita bahagia apa piknik. Kenapa kalau anak-anak saya bilang, kenapa sih ya kok murung aja, kayaknya jarang piknik ya, oh gitu. Jadi kita harus piknik, kita harus menggembirakan hati, kita harus meriset
pemikiran kita agar supaya kita lebih baik. Tapi bagaimana harapan kami dari DPRD Provinsi Lampung, khususnya Komisi 2, supaya ke depan mulai sekarang ini kita harus jeli memanfaatkan dengan peluang sesempit-sempitnya peluang, dengan anggaran sesempit-sempitnya anggaran, tapi kita bisa menghasilkan yang maksimal. Dengan cara apa? Gotong royong ini tadi Pak, salah satunya gotong royong pemikiran pada hari ini. Harapan saya kita keluarkan semua apa yang ada di benak kita supaya yang penting satu tujuannya, bagaimana kepariwisataan Lampung ini meningkat dan maju. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sahlan Syukur. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, tadi seperti disampaikan oleh para narasumber kita bahwasanya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di kesempatan ini, khususnya ini para pengusaha wisata yang sudah hadir di sini. Kami berikan kesempatan untuk mungkin memberikan masukan atau ingin bertanya kepada narasumber kita. Kami persilakan Bapak atau Ibu boleh bisa diangkatan. Baik, silakan Bapak, bisa mohon maaf bisa berdiri, boleh disebutkan namanya Pak, silakan. Bapak dan Ibu sekalian, industri hotel dan restoran, saya dari PHRI Pak, saya Friandi Indrawan, Sekretaris BPD PHRI Lampung. Nah kita mungkin akan, menurut saya akan paling lama pulih, justru paling lambat paling awal terdampak, tapi paling lama pulih. Karena apa? Karena banyaknya aturan-aturan yang belum bisa di-clear, belum bisa di-clearance. Artinya gini, banyak daerah-daerah yang masih menetapkan aturan-aturan dengan keras, seperti Jawa dan Bali misalnya. Kita mau masuk Bali harus PCR, harus ini, harus itu. Jadi menurut saya satu-satunya jalan sekarang adalah pemerintah dan seluruh komponen termasuk Bapak-Bapak di Dewan berkomitmen untuk bagaimana menjaga situasi COVID ini, status COVID ini jangan meningkat menjadi buruk, tetapi justru akan diperbaiki dan turun. Kami menyambut baik vaksinasi dan alhamdulillah ya. Bapak-Bapak di Dewan PHRI secara nasional diberikan priority oleh Menteri Pariwisata dan Kemenkes untuk divaksin dalam proses tahap kedua ini Pak. Jadi 1.453 pekerja hotel minggu depan akan divaksin. Demikian dari kami Hotel dan Restoran. Terima kasih atas kehadiran Bapak untuk berdiskusi dengan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi Pak Redi Indrawan ya Pak ya. Redi Indrawan ya dari PHRI. Sekretaris PHRI. Baik, nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak Irwan Nasution dari Lembah Hijau ya Pak. Kami persilakan Pak Irwan Nasution. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangannya dari dinas dan menghargai apa yang diupayakan. Salut atau mengapresiasi upaya-upaya langkah ini yang dilakukan oleh Bapak Ketua Komisi 2 beserta Bapak-Bapak yang hadir dari Dewan yang hadir pada pagi hari ini dan juga Bapak Kadis beserta jajaran dan teman-teman dari organisasi maupun stakeholder yang hadir. Saya Irwan Nasution dari Putri dan sehari-hari mengelola Taman Wisata Lembah Hijau Lampung. Kami ingin menggambarkan Bapak Dewan yang kami hormati bahwa kita sangat terdampak pada corona ini. Pada saat itu disuruh tutup, kita tertib semua tutup. Itu arahan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sambil berkoordinasi dan mendapat arahan dari Dinas Pariwisata. Yang berhubungan langsung dengan masyarakat, konteks masyarakat itu akan dilakukan vaksin. Kami di industri pariwisata, pekerja-pekerja pariwisata berharap dapat dilakukan vaksinasi segera karena ini juga menyangkut citra. Ketika vaksinasi dilakukan dan disosialisasikan, itu menimbulkan rasa aman
kepada pengunjung yang akan berkunjung ke Lampung. Dan tentu dapat lebih meningkatkan lagi kunjungan. Demikian Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irwan Nasution dari Lembah Hijau. Kita tampung terlebih dahulu ya Pak pertanyaannya. Pak Yadis, Lampung Selatan ya Pak ya. Oke, kami persilakan Pak. Perkenalkan nama saya Yodis Pak. Ya, saya sendiri merupakan penggiat pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan yang sebagian kegiatan saya adalah mendampingi kelompok sadar wisata untuk membuka destinasi wisata baru. Untuk membuat sesuatu yang positif menjadi trending. Ya, sekarang yang trending kan yang negatif nih. Wah, di Lampung ada kejadian anak bunuh orang tua. Ya. Hal tersebut harus diredam. Jadi begitu orang nyari Lampung hari ini, ya, mungkin yang keluar anak bunuh orang tua. Karena nggak ada nggak ada penyaingan, ya, nggak ada itu tadi di search engine-nya Google itu berita-berita negatif aja terus tentang Lampung. Nah, saya harap kebetulan di sini ada bapak-bapak dari anggota Komisi 2 DPR di Provinsi Lampung untuk secara serius mensikapi gimana caranya Lampung ini benar-benar dapat Ya. get everything halal, ya. Itu saja Ya, harapan dari terima kasih. saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yodis dari Pokdarwis perwakilannya Pak ya. Baik, sesi pertama saya membuka 3 pertanyaan dan tadi sudah ditampung. Nanti kita akan buka sesi kedua. Untuk sesi pertama tadi ada Pak Freddy Indrawan, terus juga ada Pak Irwan dan juga Pak Yodis. Mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Pak Kadis terlebih dahulu untuk menjawab. Mohon maaf Bapak-bapak karena memang waktu kita sangat terbatas. Jadi bisa langsung dijawab secara singkat Pak. Kami persilakan dari Pak Kadis terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak. Pertama dari Bang Didi ya. Terima kasih banyak nih infonya ini banget nih bahwa akhir tahun hotel restoran itu mencapai 56% Bang ya. Itu fakta Mbak ya. Artinya begitulah kondisi di akhir tahun setelah perjuangan kita yang memang tetap kita harus berusaha untuk bisa meningkatkan dari Bang Didi. Dan tentunya kami berharap Bang bahwa hotel ini menurut saya memang dari awal sudah disiplin dan kita tidak mendengar ada klaster di hotel, alhamdulillah. Berikutnya saya lanjutkan kepada Bang Irwan. Ini saya sependapat Bang, artinya memang mengimbangi perkembangan kondisi dampak COVID ini memang promosi tidak boleh berhenti, bahkan harus kita tingkatkan bagaimana mempromosikan tentunya yang terkait dengan CHSE ya, bahwa tempat wisata kita sudah memenuhi aspek clean, health, safe and environmental. Ini saya sependapat. Insya Allah ini masukan yang positif dan ini akan menjadi kami pertimbangkan untuk bisa kita lakukan. Demikian juga untuk vaksin. Ini memang saya juga jealous juga nih, daerah-daerah lain sektor wisatanya sudah dilakukan vaksin. Ini saya baru bisik-bisik dengan ketua komisi, saya mohon dukungan juga nih. Artinya kita akan usulkan ke pemerintah provinsi kalau bisa memang khusus untuk sektor pariwisata dilakukan vaksin. Walaupun program pemerintah semua akan diberikan vaksin, tapi kita berharap bahwa untuk menjadi triggernya sektor pariwisata dulu diprioritaskan sehingga ini terangkat ke wisatawan bahwa destinasi kita sudah betul-betul CHSE gitu, memenuhi kriteria itu. Mungkin berikutnya ya Pak Yodis, saya terima kasih atas masukan-masukan ya. Terus selalu membina Mas Yodis karena beliau ini penggiat Pak. Jadi memang memunculkan destinasi-destinasi baru di kalangan Pokdarwis ya Pak Yodis ini kalau di Lampung Selatan. Ini membantu tugas kita juga nih Pak. Artinya perpanjangan tangan Dinas Pariwisata di Lampung Selatan yang langsung bersentuhan.
Terkait dengan Sebalang Pak, ini di sini Sebalang ini memang menjadi aset pemerintah provinsi. Dan ya sedikit kami sampaikan kenapa kami tidak mengekspos itu sebagai objek wisata. Karena memang tata ruangnya bukan untuk objek wisata. Ini yang kami sangat hati-hati untuk merespon karena memang dari sisi tata ruang tidak lagi menjadi destinasi wisata. Namun dalam faktanya yang ada bahwa itu dikunjungi para wisatawan dengan ada keindahan alamnya dan juga sunset ya, sehingga wisata untuk sore hari ini memang sangat baik. Namun demikian Pak, kami mohon izin kalau kita angkat pariwisatanya memang tidak kena, tapi kita bisa angkat dari sisi ekonomi kreatif Pak Ketua, karena memang Dinas Pariwisata ada pengembangan ekonomi kreatif. Ke depan ini sedang dalam perbincangan kami. Pertama kami mencoba untuk melakukan pendekatan Pak kepada masyarakat bahwa di lahan Pemprov tersebut beberapa dihuni oleh pedagang-pedagang. Namun pada prinsipnya mereka siap dibina. Nah ini alhamdulillah siap dibina, siap dipindahkan, siap diarahkan. Namun mereka tetap minta izin untuk bisa memanfaatkan lahan kita dengan perjanjian-perjanjian. Itu mungkin Mbak dari kami. Sekali lagi kepada seluruh teman-teman stakeholder saya terima kasih banget atas kerjasama kita. Pariwisata kita tidak akan bangkit kalau hanya bekerja sendiri-sendiri. Termasuk dengan Ketua Komisi, ini hal yang luar biasa Pak. Komisi 2 membukakan peluang untuk bisa bertemu dengan stakeholder. Dan saya mendukung Pak Irwan, ini mungkin yang pertama di sini Pak. Yang berikutnya kami minta nanti di destinasi atau di hotel mana, di destinasi mana, hal-hal seperti ini kita lakukan. Karena kami mendengar untuk ke depan ini Dewan ini akan banyak melakukan hal seperti ini Pak Irwan. Jadi kita siap-siap saja menjadwalkan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Setiap bulan sekali ya. Terima kasih. Mungkin itu tanggapan dari kami persilakan Pak Ketua Komisi atau yang lainnya. Terima kasih Pak Kadis. Silakan dari Ketua Komisi, Bang Farul silakan untuk dapat menanggapi. Ya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas masukan-masukannya dari Abang dari Sekjen PHRI. Memang luar biasa ya, semua memang kita alami ya. Ini DPR juga kena COVID juga ini, COVID PP 33 ya. Dan ya alhamdulillah tadi laporannya udah mulai ada perkembangan yang baik tentang hotel di Lampung. Nah kemudian Bang Irwan, dan memang ini skema ini kita lakukan. Kalau kita di RDP itu, di DPR itu kadang-kadang nggak substansi dan banyak sekali batasan kan gitu. Nah maka penting skema giat ini kita lakukan. Jadi biar nggak Pak Kadis terus yang ke DPR, kami juga berkunjung ke dinas kan gitu. Itu jadi ada keseimbangan gitu loh. Dan ini tapi pesan saya kemarin sama Pak Wakil dan Pak Sekjen, kalau bisa Jen saya bilang dibuat di alam terbuka sebenarnya. Tapi karena kita belum pernah silaturahmi sekaligus suwon lah ke dinas ini, dan alhamdulillah ini terjalin dengan baik. Tentu soal vaksin Pak Wakil ini jadi perhatian kita semua. Seperti apa nanti, terima kasih untuk masukannya Pak Kadis dan Bang Irwan, dan untuk bagaimana bisa nggak kita buat nanti jadi prioritas khusus terkait dengan pelaku wisata kan gitu kan, untuk memastikan dan menjamin pengunjung-pengunjung soalnya kan, ini bicara prioritas kan. Insya Allah nanti kami akan bicarakan Pak Kadis dan Bang Irwan di Komisi 2, dan kita akan dorong nanti Pak Sekda atau Bu Kadisnya untuk Dinas Kesehatan untuk memperhatikan, memprioritaskan para pelaku wisata di sini.
Dan saya akan buka sesi kedua, Bapak dan juga Ibu, dan tentunya tadi di sesi pertanyaan sudah langsung ditampung dan langsung dijawab oleh para narasumber kita. Sesi 2 kami persilakan hanya untuk 2 orang saja yang akan bertanya, kami persilakan. Yang mana? Yang ibu-ibu yang pakai baju merah, kami persilakan sebutkan namanya Bu, dari mana? Saya dari ICA, saya Susan, Ketua ICA, Indonesian Chef Association. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah apakah dari Pemda dan dinas terkait sudah membuat beberapa destinasi pariwisata super prioritas dan bagaimana langkah-langkahnya yang tentunya kita bisa kolaborasikan dengan beberapa stakeholder yang ada di bidang pariwisata ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Marta dari Ketua Himpunan Musisi Lampung. Pertanyaannya, apakah ada parameter angka terkait vaksinasi yang berkaitan dengan kelangsungan kegiatan musik lagi di Provinsi Lampung? Saya kira itu aja, sudah cukup. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Mbak Susan dan juga Mas Angga. Mbak Susan tadi akan mendukung pariwisata di Provinsi Lampung, tentunya akan bersinergi dengan pemerintah atau dinas terkait, dan apakah ada mungkin yang menjadi prioritas, destinasi prioritas dari Provinsi Lampung dan seperti apa langkah-langkahnya seperti itu. Dan ada Mas Angga perwakilan dari musisi, ini juga ada perwakilan dari usaha wedding yang ada di Lampung, Pak. Ini terkait mungkin terkait vaksinasi dan juga izin begitu ya Mas ya. Yang pertama dilumpuhkan sampai sekarang belum move on ya. Baik, silakan, mungkin saya persilakan terlebih dahulu dari Pak Kadis untuk dapat menanggapi, nanti dilanjutkan dari perwakilan Komisi 2, kami persilakan. Kami sampaikan bahwa kita sudah bisa, insya Allah kita bisa rencanakan bahwa 2022 itu akan dibangun revitalisasi Tugu Siger, kemudian membangun masjid yang mewah di Tugu Siger, dan masuknya Jatim Park. Jatim Park ini bulan Juni, insya Allah mulai groundbreakingnya 2000 bulan 6 dan ditargetkan hari raya tahun depan itu sudah buka. Ini saja sudah bisa membuat Bakahuni itu menjadi kenyataan walaupun belum total. Pertanyaannya adalah bagaimana adanya kawasan wisata ini bisa memberikan dampak positif terhadap pelaku-pelaku pariwisata di Lampung. Itu tentunya persoalan bagi kita. Bagaimana para musisi, bagaimana para kuliner, para souvenir, dan yang lain-lainnya itu bisa merasakan manfaat dari adanya kawasan Bakahuni ini. Ini tantangan kita, dan oleh karena itu pada kesempatan ini Pak, kami berharap kepada seluruh teman-teman stakeholder bisa memberikan masukan-masukan kepada kita untuk bagaimana kita bisa merasakan manfaat. Jadi kita tidak ingin menjadi penonton. Oleh karena itu, kalau dari sisi SDM-nya kami membangun kerjasama dengan perguruan tinggi. Demikian juga kami harapkan dengan asosiasi kuliner atau asosiasi yang lainnya untuk bisa apa yang kita akan dapatkan, apa yang harus kita lakukan, apa masukan-masukan yang harus diberikan. Kami sangat menunggu. Bahkan kita berharap para investor akan berkembang nanti hotel-hotel yang bintang 3 dan sampai bintang 5. Bahkan harapan kita investor lokal yang bisa masuk, dan ini memang belum kita buka Pak untuk investornya. Memang prioritasnya investor lokal bagi yang mau invest atau yang ingin memanfaatkan. Untuk master plan-nya silakan ada di kami. Bapak Ibu bisa melihat mau bangun hotel di mana, mau bangun tempat wisata di mana, mau bangun tempat atraksi di mana, silakan. Dan termasuk para menyiapkan untuk kulinernya juga kita siap. Dan ini adalah Pak Gubernur berharap masyarakat Lampung yang pertama kali harus menikmati adanya kawasan wisata. Nah kemudian apakah kawasan wisata ini satu-satunya yang harus dibangun? Tidak. Jadi kita akan mengembangkan tentunya Bandar Lampung itu adalah prioritas ya. Bagaimana setelah di Bakahuni mereka akan ke Bandar Lampung, kemudian bagaimana setelah di Bakahuni mereka kita akan bawa ke Krakatau, Pahawang, Legundi dan sampai ke pesisir barat. Dan kemudian ke wilayah timur, Gunung Waikambas dan sekitarnya.
Jadi kita berharap bahwa kawasan ini menjadi kawasan wisata bukan saja untuk Lampung tapi paling tidak untuk Sumatera. Terima kasih tentunya untuk Bapak dan Ibu sekalian dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif bersama Radar Lampung TV dengan tema pariwisata Lampung di tengah pandemi COVID-19 yang menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dan juga Bapak-Bapak dari Komisi 2 dan juga terima kasih tadi yang sudah berpartisipasi untuk menyampaikan masukan-masukannya dan tentunya dari perbincangan atau dialog kita pada kesempatan kali ini dapat kita ambil kesimpulan Bapak dan Ibu dan juga pemirsa di rumah bahwasanya untuk kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat tentunya ini bukan hanya tugas dari dinas terkait, bukan hanya tugas dari eksekutif atau legislatif dan juga para pengusaha pariwisata, tapi ini adalah tugas kita bersama termasuk tugas dari masyarakat tentunya dari eksekutif legislatif dengan langkah-langkahnya, dengan program-programnya dan juga dengan para pelaku usaha juga dengan mungkin tempat-tempat usahanya dan juga tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Mari kita sama-sama kembalikan wisata yang luar biasa di Provinsi Lampung dengan meningkatnya pariwisata di Provinsi Lampung tentunya meningkat pula perekonomian kita yang ada di Provinsi Lampung. Saya Fiona Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan pemirsa tentunya kami juga terus mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan juga rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa, Radar TV Mantap Nihan.